Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 24 ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Puji Tuhan, nasihat firman Tuhan melalui Salomo mengingatkan kepada kita bahwa untuk dapat mencapai keberhasilan, maka kita harus punya perencanaan, harus punya fokus. Karena tanpa fokus yang jelas, kita tidak akan pernah bisa berhasil. Dalam dunia medis, ada sinar yang dipakai untuk mengoperasikan seseorang dari penyakitnya yang akan dibuang atau dikeluarkan. Dia memakai sinar, dan sinar itu dibuat begitu rupa sehingga fokus kepada satu titik. Dan ketika dia sudah fokus ke titik itu, maka apapun akan dia potong. Dia bisa memotong, bahkan sampai tulang pun bisa dipotong jika itu sudah fokus. Demikianlah kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya yang ikut Tuhan, tetapi pandangan hidupnya mengalir saja, nggak pernah fokus. Mengalir saja, terserah mau jadi apa. Dan orang-orang seperti itu adalah orang yang sulit untuk meraih kemenangan, karena dia nggak pernah fokus. Dia tidak punya satu titik yang dimana itu menjadi pusat perhatian atau konsentrasi serta tujuannya. Dan oleh sebab itu Salomo katakan hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Punya rencana dan fokus pada rencana, maka itu akan mewujudkan hasil. Sebab itu dalam kehidupan ini, untuk membantu kita melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan baik, maka ketika kita fokus, maka kita akan melihat tujuan kita akan kita capai. Di saat kita konsentrasikan kepada fokus, maka kita akan melihat hasil yang kita dapat raih. Sama dengan perencanaan, dia yang akan menentukan kita berhasil dalam peperangan atau kita kalah. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup hanya sekedar jadi anak Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa setiap kita ada rencana Tuhan yang baik, yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Dan karena hal itulah kita fokus ke situ. Dan karena Tuhan punya rancangan untuk kita, maka kita fokuskan tujuan hidup kita pada rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membuang-buang waktu untuk kita, sehingga rencana itu kita tidak akan pernah capai. Tapi Tuhan seringkali mengajar kepada kita untuk pergunakan waktu, fokus terus kepada rancangan atau rencana Tuhan atas kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jangan kita lupa, ketika kita fokus, maka kita akan kerja keras untuk apa yang kita fokus. Ketika kita fokus, selain kita kerja keras, kita akan selalu bertekun dalam rencana selanjutnya. Kita tidak hanya bekerja tanpa ketekunan dan perencanaan. Dan yang penting dalam semuanya itu, disiplinkan diri kita. Fokus harus dipertahankan dengan disiplin. Dan hal itulah yang diingatkan oleh Salomo.
Amsal 16 ayat 3 dia katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Salomo sudah berani pastikan kepada kita bahwa ketika kita fokus pada rencana kita, perbuatan kita serahkan kepada Tuhan dan kita fokus, maka semua rencana itu akan terlaksana. Sebab itu, mari kita yang sedang sibuk dengan kegiatan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, kegiatan di rumah tangga kita masing-masing, fokus. Arahkan itu semua kepada Tuhan, maka akan terlaksana semua rencanamu. Karena kita fokuskan itu kepada Tuhan yang selalu mau turut bekerja dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk fokus kepada tujuan panggilan Allah atas setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga, karena kami percaya semua rancangan kami harus susun dengan baik, dan kami harus fokus pada rancangan itu. Sebab itu kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik atas kehidupan ini, karena rancanganmu hari depan yang penuh harapan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tetap fokus kepada rencana Tuhan, agar dalam peperangan iman kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan menyertai kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami Bapa, supaya kami fokus kepada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.